Pegunungan Centai yang berwarna abu-abu besi berliku dan mengepul dalam panas yang menyengat. Raungan Xuan Huang, yang dipenuhi dengan keagungan tertinggi ras naga, bergema di lembah-lembah, tekanan garis keturunannya menghantam tanah seperti palu berat. Tanah bergetar hebat, dan puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan bergetar perlahan. Di salah satu puncak tertinggi, bebatuan berjatuhan, dan makhluk kolosal yang terbentuk dari lava berdiri di antara langit dan bumi. Berlututlah di hadapanku. Raungan Xuan Huang. Jelas, raksasa ini adalah pemimpin klan pemakan hati. Setelah sedikit ragu, ia berlutut dengan satu lutut dengan bunyi gedebuk. Klan pemakan hati memberi hormat kepada Raja Naga. Seperti yang diharapkan, kekuatan garis keturunan Xuan Huang memang efektif di dunia gunung dan laut. Wu Yao membutuhkan jantung apimu. Cepat persembahkan, kata Xuan Huang dengan suara berat. Aku hanya mengambil sumber apinya, bukan jantungnya sendiri. Itu hanya akan melemahkan jantung api untuk sementara waktu. Xiao Yan berkata, lagi pula, bagi ras-ras ini, jantung api adalah fondasi keberadaan mereka. Jika kau mengambilnya, bahkan dengan penindasan garis keturunan Xuan Huang, kecil kemungkinan mendorong mereka ke ambang kehancuran akan memaksa mereka untuk bertarung sampai mati. Mereka bukan tandingan mereka, tetapi memusnahkan seluruh ras atau menabur benih permusuhan yang tidak perlu adalah sia-sia. Aku, Patriark Klan 10 Hati, ingin meminjam esensi api dan meninggalkan secercah api ungu purbaku sebagai gantinya. Terima kasih. Dia sedikit ragu, klan pemakan hati itu pragmatis. Mereka tahu ketiga sosok di hadapan mereka memancarkan tekanan yang tak tertahankan. Xiao Yan telah memberi mereka jalan keluar. Mengatakan lebih banyak tidak ada gunanya, tidak menyentuh inti mereka paling-paling hanya akan melemahkan jantung api mereka, sementara menolak untuk menyerahkannya berisiko pemusnahan. Mereka memahami perbedaannya. Patriark klan hati padat, tubuhnya yang besar dan seperti gunung perlahan terbelah, memperlihatkan api fusi urat bumi di dalamnya. Pikiran Xiao Yan bergejolak, dan dia mengangkat tangannya. Inti api itu tidak memberikan perlawanan, mengalir deras ke arahnya dan menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya, segera beredar. Sambil menekan jantung api di dalam tubuhnya, teknik roh kekosongan bintang ungu juga menyalurkan inti api yang diserap ke dalam api pemusnahan. Ini bukanlah api pembakaran primordial nomor 1, dan karena didorong oleh klan padat, penyerapannya tidak sesulit itu. Di dalam tubuh Xiao Yan, api pemusnahan bersinar lebih terang saat menyerap inti api. Energi pemusnahannya yang terkendali namun sangat dahsyat terasa nyata. Xiao Yan duduk bersila, kekuatan jiwanya secara naluriah menyentuh api pemusnahan yang kini lebih terang. Perubahan tiba-tiba terjadi, sebuah kekuatan hisap mencoba menarik jiwa Xiao Yan menjauh. Dengan Xuan Huang dan api abadi kini di tangan, perlindungan permaisuri iblis dapat dipastikan untuk sementara waktu. Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin kesempatannya untuk benar-benar mengendalikan api pemusnahan. Begitu kekuatan jiwanya menyentuhnya, Xiao Yan mendapati dirinya berada di ruang abu-abu yang luas dan tak terbatas. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya abu tak berujung yang melayang di kehampaan, dipenuhi dengan perasaan suram akan akhir dari segala sesuatu dan keheningan total, udara dipenuhi aura kehancuran. Tatapan Xiao Yan menyapu. Di tepi abu, sesosok perlahan menjadi jelas. Sosok ini tidak asing, tinggi dan ramping, dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah. Jika bukan karena rambutnya yang panjang hingga pinggang, orang akan mengira dia adalah pria tampan. Matanya dalam, seolah-olah mengandung visi bintang-bintang yang musnah dan segala sesuatu kembali menjadi ketiadaan. Aura pemusnahan, cukup untuk menutupi langit dan bumi, terpancar darinya seperti gelombang pasang, langsung mengunci Xiao Yan, dialah sumber pemusnahan. Ini bukanlah ilusi, tetapi Xiao Yan tidak yakin apakah itu ingatan api pemusnahan, atau apakah jiwa sisa dari penguasa pemusnahan masih tersisa di dalamnya. Untuk sampai di sini, pemilik aslinya pasti telah binasa. Apakah pemilik asli, yang menjadi penguasa baru api pemusnahan, akhirnya menghancurkan dunia ini? Penguasa pemusnahan berbalik, matanya yang sipit perlahan menatap Xiao Yan dan bertanya,
mengapa menghancurkan dunia ini? Xiao Yan bingung. Mengapa segala sesuatu di dunia ilusi ini adalah ilusi? Aku tidak menyalahkanmu karena tidak bisa melihatnya, tetapi kegagalanmu untuk menghancurkannya membuatku marah. Kata-kata penguasa pemusnahan hampir tidak sempat terucap ketika cahaya merah yang mengerikan menyerang dari segala arah. Sebelumnya, meskipun mereka telah bertemu ketika api pemusnahan diperoleh, tidak ada pertempuran yang terjadi. Dia tidak menyangka harus bertarung di sini, di ruang ilusi ini. Meskipun kemenangan atau kekalahan mungkin tidak terlalu memengaruhi Xiao Yan, hal itu mungkin berhubungan langsung dengan sikap api pemusnah terhadapnya, alasan mengapa api pemusnah tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Xiao Yan. Ini pasti berhubungan dengan penguasa pemusnahan yang muncul sekarang. Xiao Yan merasakan sentakan di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah dihantam dengan keras, seolah-olah dia akan tercabik-cabik. Namun, pada saat itu, mata Xiao Yan menyipit. Sekarang dia juga penguasa api pemusnahan, dan seketika itu juga, cahaya merah berkedip di sekitar tubuhnya. Dalam kehampaan ini, dua sosok sebenarnya diselimuti cahaya merah yang sama. Mereka bertabrakan dengan liar, meledak tanpa henti. Cahaya merah yang destruktif itu saling terkait, dan Xiao Yan memuntahkan beberapa tegukan darah. Dalam ilusi ini, realitas dan ilusi saling terkait. Keduanya memiliki api pemusnahan. Tetapi dalam benturan sederhana ini, Xiao Yan sudah merasakan perbedaan yang sangat besar di antara mereka, luka pemusnahan. Penguasa pemusnahan, yang menderita luka pemusnahan, sedikit mengangkat matanya. Seketika, seberkas cahaya merah melesat ke arah Xiao Yan dari sudut yang sulit. Pupil mata Xiao Yan menyempit saat ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Sinar merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya untuk menghalangi penguasa pemusnahan. Serangan dahsyat ini menghancurkan dan melenyapkan semua api pemusnahan Xiao Yan. Seluruh tubuhnya hancur, kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu dirinya. Tubuhnya langsung dipenuhi luka. Apakah kau melihatnya? Suara penguasa pemusnahan menusuk rasa sakit Xiao Yan dengan dinginnya. Perjuanganmu, perlindunganmu, semua yang benar-benar kau miliki, dalam arus pemusnahan ini, hanyalah gelembung yang fana. Kegembiraan palsu, ikatan palsu, pada akhirnya akan kembali ke pemusnahan abadi. Inilah satu-satunya kebenaran. Xiao Yan bernapas berat, meskipun tubuhnya pulih dengan cepat. Kata-kata penguasa pemusnahan, yang dipenuhi dengan ratapan uniknya, berusaha menghancurkan tekad Xiao Yan. Pada saat itu, ia merasakan rasa tak berdaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan lawannya di luar imajinasi, setiap gerakannya menunjukkan pemahaman mendalam tentang api pemusnahan. Saat itu, Xiao Yan belum mencapai level tersebut. Ia telah mengolah asal mula api dan juga memiliki api pemusnahan, namun di hadapan penguasa pemusnahan, ia tampak sangat rentan. Tidak, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meskipun kalah tanding, api yang lebih intens menyala di matanya. Itu adalah api keyakinan, api perlindungan. Api di dalam dirinya beresonansi dengan tekadnya. Pemusnahanmu adalah akhir, adalah pemusnahan, tetapi kau telah melupakan bahwa makna hidup terletak pada prosesnya, pada perjuangannya. Sepenuhnya dikuasai oleh keilahian.